Oke, berikutnya pada materi kali ini kita akan membahas mengenai terang, ya. Terang dan juga bagaimana kita mengatur flow dari inbound dan outbound dari call dari luar. Nah, pertama-tama kita bisa buka menu di dalam sini, terang, di extension and terang, pilih terang. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa di dalam PBX P550 yang kita gunakan, itu ada dua port FXO yang sudah aktif. Yang sudah ada modul FXO-nya yaitu modul U2, yaitu ada di port 1 dan port 2. Ya, jadi di sini kita bisa cek bahwa port 1 dan port 2 sudah aktif sebagai line in ataupun CO dari PSTN Telkom. Ya, di sini tidak ada yang kita perlu setting. Mungkin rekan-rekan kalau dari sini itu kita hanya biasanya dengan settingan default itu sudah optimal ya. Karena untuk setting di dalam Yasar sendiri itu sudah kompatibel dengan Telkom. Ya, kita mungkin bisa cek kalau misalkan rekan-rekan mungkin mau lihat dari sisi settingnya. Ya, satu hal di sini biasa yang kita setting itu adalah untuk caller ID detection. Apabila di nomor Telkom yang ada itu memiliki caller ID, maka ini kita biarkan tercentang, di mana nanti PBX akan dapat mendeteksi nomor penelepon gitu ya, yang masuk ke dalam PBX di port 1 ini. Gitu. Tapi kalau misalkan dari Telkom mungkin tidak ada fasilitas untuk caller ID, sebaiknya centang ini bisa dihilangkan. Karena apabila dari Telkom tidak mengirimkan caller ID, maka akan ada sedikit jeda antara mungkin 3 sampai 4 detik di mana PBX masih akan menunggu tone caller ID dari pihak Telkom ya, seperti itu. Jadi akan ada sedikit jeda. Tapi apabila dari Telkom memang ada caller ID dan setelah default sekarang sudah kebanyakan sudah memiliki caller ID ya, itu kita bisa biarkan untuk setting di caller ID ini tetap menyala seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada dua port yang aktif. Nah, berikutnya kita bagaimana cara mengontrol untuk inbound dan outbound dan kita mau larikan telepon itu kemana, kita bisa masuk ke call control di sini. Ya, di sini kita bisa lihat ada setting untuk inbound dan setting untuk outbound. Ya, inbound adalah semua panggilan yang masuk dari luar ya, yaitu dari Telkom ataupun dari third party provider ya, bisa melalui analog terang juga seperti di port 1 dan port 2 ataupun kita juga bisa menambahkan untuk SIP terang. Ya misalkan SIP terang juga ke Telkom juga menyediakan ya sekarang ya ada SIP terang ataupun SIP terang ke provider yang lainnya gitu ya. Nah, nanti akan muncul di terang di sini. Oke. Nah, bagaimana cara mengatur untuk telepon masuk? Itu kita masuk ke inbound route ya. Nah, di sini sudah ada default inbound route, yaitu masuknya adalah ke IVR. Di sini kita bisa edit, ya, mungkin namanya kita bisa rubah, misalkan di sini Telkom. Di sini kita bisa juga matching untuk DID pattern-nya ya. DID pattern di sini apabila kita mau mendefinisikan inbound khusus apabila nomor peneleponnya itu adalah dari nomor tertentu. Ya, kita misalkan oke, beberapa nomor-nomor VIP itu kita langsung larikan ke misalkan ke tim khusus gitu ya yang menghandle customer VIP. Nah, itu bisa juga. Tapi untuk by default kita biarkan kosong karena kalau kita kosongkan berarti semua telepon dari semua nomor itu memiliki tujuan yang sama di sini ya. Nah, di sini kita bisa cek, di sini adalah terang. Nah, kita bisa pilih dari terang mana yang kita mau setting. Biasa kita setting semuanya ya, dari semua line itu yaitu di port 1 dan port 2 di PBX itu kita larikan ke destination-nya kemana di sini. Ya, di sini ada banyak pilihan. Defaultnya adalah ke IVR, jadi ke Interactive Voice Response, di mana di situ ada ini ya, nada untuk sapa ke customer. Selamat datang di PT ABC. Dan silakan tekan 1 untuk ke sales atau tekan 0 untuk ke operator. Seperti itu contohnya. Ya, itu adalah IVR yang kita nanti bisa setting di belakang.
Dan di sini kita bisa cek bahwa banyak tujuan yang kita bisa tujukan ya. Pertama, kita bisa ke extension langsung, apa kita untuk masuk ke IVR, atau kita bisa ke ring group ya. Jadi kita bisa buat ring group nanti yang terdiri dari beberapa tim di sana yang bisa membantu untuk mengangkat telepon secara bersama-sama gitu ya. Kita juga bisa set call queuing apabila diperlukan. Mungkin kita ada beberapa operator di mana nanti misalkan apabila operator itu mungkin sedang penuh, maka si penelepon yang berikutnya akan menunggu. Jadi tidak langsung putus ataupun busy ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan juga fitur di call queuing di sini. Biasa banyak digunakan di customer service, juga di perbankan ya. Jadi apabila kita telepon ke perbankan, itu kita akan masuk ke call queuing sebelum masuk ke agent yang ditujukan, seperti itu. Ya, dan ada juga banyak fitur-fitur yang lainnya di sini, mungkin yang kedepannya bisa dicek dan dimanfaatkan nantinya ya. Tapi yang paling banyak digunakan yaitu adalah ke IVR, ataupun ring group dan call queuing, ataupun bisa direct juga ke extension. Ya, di sini sementara saya akan tetap larikan ke IVR, dan di sini kita juga bisa setting untuk time condition ya, apabila diperlukan. Jadi di time condition di sini kita bisa setting juga nanti untuk time condition, kita bisa menentukan beberapa hal. Misalkan apabila, oke, di dalam jam business hour, jam 8 sampai jam 5 sore, maka telepon akan masuk tetap ke IVR. Ya, yaitu selamat datang di PT ABC. Silakan tekan 1 ke sales, 2 ke finance, atau 0 ke operator. Seperti itu. Ya, ataupun di luar dari jam kantor, maka kita bisa larikan langsung ke security misalkan, karena memang sudah tidak ada employee yang standby pada waktu itu ya. Nah, itu kita bisa setting di time condition seperti ini. Ya, misalkan oke, di business hour destination saya larikan ke IVR. Apabila di luar jam kerja, maka saya bisa langsung larikan ke extensionnya security seperti itu. Ya, jadi di sini sangat fleksibel ya, sangat fleksibel dan kita bisa bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan ataupun kemauan dari sisi customer seperti itu. Ya, di sini nanti rekan-rekan bisa coba ekspor lebih lanjut untuk time condition di sini. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada untuk face detection. Nah, face detection di sini adalah mungkin saat ini mungkin fax sudah mulai ditinggalkan ya, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian customer itu yang masih familiar dengan fax dan mereka kadang-kadang masih mengirimkan dokumen baik itu mungkin PO ataupun dokumen pendukung itu melalui fax ke nomor kantor kita. Nah, apabila kita sudah tidak memiliki mesin fax, kita dapat menggunakan satu fitur di dalam PBX yaitu untuk fax to mail. Ya, di sini kita bisa nyalakan fax detection yang kita bisa tujukan ini mau lari untuk fax to mail kemana di sini. Ya, misalkan oke saya larikan ke emailnya yang terdata di operator. Nah, maka nanti begitu ada fax yang masuk ya, yang masuk ke FXO 1 dan 2, maka otomatis PBX akan mendeteksinya dan kemudian PBX nanti akan menkonvertnya dari fax tersebut menjadi sebuah dokumen yang akan dikirimkan ke operator, email operator ya, melalui email dan sudah dalam berbentuk dokumen. Yang pastinya ini sangat membantu ya, dan juga pasti sangat-sangat berguna buat perusahaan saat ini ya, karena sekarang sih fax sudah mulai ditinggalkan, tapi tetap kita bisa menerima fax dari customer kita. Ya, tapi di sini kami sarankan bahwa biasa kan customer memiliki nomor fax tersendiri ya, agar tidak ada jeda untuk menunggu lebih lama. Jadi biasanya trunk yang kita masukkan itu adalah trunk ataupun port yang memang nomornya itu adalah nomor fax. Ya, karena fax nanti begitu kita turn on, maka PBX akan ada jeda sekian detik untuk menunggu apakah ada sinyal fax dari lawan. Ya, oleh karena itu biasa kita bisa membuat inbound route khusus untuk fax di sini. Seperti itu. Ya. Jadi ambil contoh mungkin saya akan buat bahwa ini pertama adalah untuk nomor umum ya. Nomor umum itu hanyalah di satu port di FXO 1 ya. Saya bisa save di sini dan saya akan buat satu trunk lagi inbound route untuk fax. Ya, di mana fax di sini itu masuknya ada dari line yang ada di port 2.
nah maka kita bisa larikan default destination-nya ini, saya tetap bisa larikan ke IVR ya, tapi saya nyalakan untuk fax detection-nya. Ya, di mana nanti untuk fax detection di sini, PBX akan menunggu sekian detik untuk dia menunggu sinyal fax dari lawan. Apabila memang telepon ini adalah telepon fax, maka PBX akan memprosesnya tadi ya menjadi dokumen dan akan dikirimkan ke email ke penerima, yaitu ke email di sini yang saya setting terdaftar di emailnya operator di extension 100 seperti itu. Tapi apabila setelah sekian detik ternyata tidak ada dikirimkan fax, maka tetap telepon itu akan dilempar ke IVR yang selamat datang di PT ABC seperti itu. Ya, jadi di sini tetap bisa line kedua apabila mungkin orang telepon ke line kedua, yaitu nomor fax tetap orang bisa terhubung masuk ke dalam sistem ya, yaitu ke IVR dan bisa dihubungkan ke operator dan sebagainya. Ya, tapi tetap akan ada jeda sedikit karena dari BPS akan menunggu untuk sinyal fax ya dari lawan seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, kita punya ada dua inbound route yaitu Telkom di port 1 dan juga untuk fax line yang ada di port 2. Seperti itu. Jangan lupa untuk klik tombol apply agar settingan itu akan masuk ataupun dijalankan oleh BPX ya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana cara kita mengatur untuk outbound route. Kalau inbound tadi adalah untuk bagaimana telepon itu untuk kita mengatur telepon masuk ya. Nah, di sini kita mengatur untuk telepon keluarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada default outbound route, di mana ini patternnya adalah semua nomor ya. Mungkin saya akan hapus saja dan kita akan kiri dari awal ya, agar rekan-rekan mungkin lebih jelas. Oke, nah pertama kita bisa mendefinisikan, misalkan di sini adalah uh, outbound gini ya. Nah, jadi kita bisa memberikan nama untuk outbound route ini, misalkan outbound. Nah, di sini apabila rekan-rekan mau um, single rule ya untuk semuanya. Jadi tidak tidak diperlukan misalkan oke okay, si A hanya boleh telepon lokal, si B hanya tidak boleh handphone seperti itu. Nah, maka kita bisa buat satu rule global aja yang dimana patternnya ini adalah XTT yaitu semua nomor dan kita bisa keluarkan lewat port yang kita tujukan. Misalkan di sini saya larikan hanya di port 1 ya. Kemudian kita bisa tentukan nih siapa saja yang boleh telepon keluar melalui ini port 1 ini gitu ya. Apabila saya mendefinisikan mungkin oke okay, yang boleh telepon keluar itu semua orang boleh telepon keluar. Nah, saya bisa tentukan seperti di sini. Ya, berarti ini kalau default or extension, berarti semua extension ini kita tentukan bisa telepon keluar. Tapi kita juga bisa memilih tidak semua orang ya boleh telepon keluar. Misalkan oke, okay, yang boleh telepon keluar adalah sales. Nah, saya bisa tentukan ini karena kita sudah membuat extension group ya sebelumnya ya, yaitu untuk divisi sales, maka kita bisa langsung tentukan gini. Berarti sales boleh telepon keluar. Kemudian ditambah dengan beberapa extension, mungkin operator, mungkin bos gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Nah, di sini kita bisa tentukan sesuai dengan rule di perusahaan tersebut siapa-siapa saja yang boleh menelepon keluar. Dan juga kita memiliki satu time condition di sini yang kita bisa tentukan ya, telepon keluar ini bisa berjalan sewaktu-waktu ya 24 jam ataukah jam-jam tertentu. Nah, kita bisa tentukan nih. Ya, kita bisa tentukan jam sendiri ataupun kita bisa tentukan untuk global business hour. Oh, jadi hanya bisa telepon keluar kalau jam kerja gitu ya. Di luar itu, maka telepon tidak akan berfungsi untuk telepon keluar, jadi tidak bisa. Nah, itu kita bisa tentukan berdasarkan dari kebutuhannya di sini. Ya, oke. Nah, ini adalah contoh apabila kita tidak mendefinisikan rule ya, bahwa kita tentukan bahwa oke, semua orang yang dipilih itu bisa telepon keluar. Telepon keluarnya kemana itu bebas. Nah, ini STT berarti bebas. Ya, jadi boleh telepon kemana saja. Nah, oke. Nah, di sini saya akan ajarkan untuk rekan-rekan bagaimana cara kita untuk membuat outbound route yang kita bisa menentukan sendiri, misalkan oke, telepon ke handphone, siapa yang boleh, telepon internasional, siapa yang boleh,
dan juga sampai untuk telepon lokal siapa yang boleh, seperti itu ya. Nah, caranya pertama kita harus membuat beberapa rule berarti. Jadi di sini kita bisa membuat rule pertama adalah mungkin rule internasional ya. Jadi untuk telepon internasional kita bisa cek di sini ya. Nah, untuk dial pattern rekan-rekan bisa lihat ya di sini itu X itu menandakan 0 sampai 9. Z itu adalah 1 sampai 9, N itu mulai 2 sampai 9, dan kita bisa menentukan untuk nomor tersendiri dengan kurung kotak ya. Jadi nomor-nomor yang di dalam kurung kotak itu maka itulah satu kesatuan number. Ya, dan juga ada wildcard yaitu titik itu untuk semua nomor dan tidak terbatas jumlahnya ke belakang gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk dial code internasional kita bisa pilih di sini misalkan dari 00 ya misalkan 001 atau 007 untuk kode telepon internasional diikuti dengan kode negara. Nah, kita bisa tentukan bahwa dial 00X titik, jadi 00 dan semua angka di belakangnya itu adalah telepon internasional. Kita bisa tentukan itu dari efek show mana yang tempat nanti untuk line keluarnya, dan kita bisa tentukan siapa yang boleh menelepon internasional. Ya di sini mungkin saya akan pilih nomor extension 101 ya ini hanya bosnya saja yang bisa telepon internasional ya. Kemudian kita save di sini. Nah, maka sudah terbentuk bahwa ada satu rule telepon internasional yang hanya bisa digunakan oleh si bos di 101. Oke, nah berikutnya saya akan membuat rule kedua yaitu untuk mobile phone ataupun handphone gitu ya. Nah, handphone itu adalah satu nomor di Indonesia itu selalu diawali dengan 08. Ya, 08 sekian-sekian. Berarti itu adalah handphone. Nah, di sini kita bisa juga tentukan, oke, dari line mana telepon itu keluar, dan siapa saja yang boleh untuk menelepon keluar ke handphone. Nah, di sini misalkan saya hanya mendefinisikan grup sales sama grup HRD yang boleh nih, gitu ya. Sama si bos deh, gitu. Sama si bos juga boleh telepon keluar, gitu ya. Nah, di sini berarti untuk siapa saja yang boleh mengambil line di 08 sekian-sekian, maka itu hanya grup sales, grup HRD, dan si bos. Nah, saya bisa save di sini. Oke, sudah kebentuk ya, jadi nasional dan handphone. Nah, berikutnya biasanya kita tentukan juga untuk SLJJ. Ya, SLJJ. Nah, SLJJ di sini itu adalah semua nomor itu yang depannya adalah 0 dan diikuti bukan 0. Ya, jadi 021, 031, ya 041 dan sebagainya gitu ya. Jadi 0 dan bukan 0. Seperti itu. Nah, maka kita ini tentukan adalah sebagai untuk nomor SLJJ dan kita bisa tentukan lagi dari port mana telepon itu akan keluar dan siapa saja nanti yang boleh telepon melalui SLJJ ini. Ya, mungkin saya juga tambahkan operator di sini misalkan. Oke, berarti grup sales, grup HRD, operator, dan juga si bos itu boleh telepon SLJJ. Kita save di sini. Ya, oke. Nah, ini kita sudah terbentuk 3, dan terakhir bisa kita tambahkan adalah untuk telepon lokal. Ya, telepon lokal itu adalah semua nomor telepon yang tidak diawali dengan 0. Ya, jadi mulai dari eh, 1 ke atas gitu ya untuk angka depannya. Nah, kita bisa tentukan bahwa ini adalah nomor lokal, dan kita tentukan terangnya lewat yang mana, dan kita tentukan, oke, berarti semua orang mungkin kita tentukan boleh ya untuk telepon keluar. Nah, maka kita bisa pilih default all extension di sini untuk bisa telepon keluar. Nah, jadi kita sudah terbentuk 4 role ya. Jadi siapa saja yang bisa telepon internasional, siapa saja yang bisa telepon ke handphone, siapa saja yang bisa telepon SLJJ atau interlokal, dan siapa saja yang bisa telepon ke lokal. Ya, cukup jelas ya rekan-rekan ya. Jadi saya rasa di sini untuk ini ya untuk filtering number untuk outbound route itu kita tinggal menentukan saja ya. Jadi dial pattern-nya kita mau seperti apa. Bisa juga kita ada satu rule ya, misalkan di sini itu mungkin kita bisa bicara mungkin oke, ada beberapa orang yang kita akan berikan akses telepon keluar tapi dengan kode sendiri gitu ya, agar mungkin
karena telepon itu mungkin teleponnya dipakai mungkin 2-3 orang bersamaan. Nah, tapi hanya satu orang nih yang kita kasih akses untuk telepon keluar. Nah, kita bisa memberikan prefix ya. Kita bisa memberikan prefix sendiri. Misalkan prefix di sini ya. Misal kita bisa patternnya itu misalkan ya kita bilang kalau depannya ada mungkin 80 ya 80 dan nomornya di sini mereka bisa teleponnya adalah ke nomor misalkan ke handphone ya. Jadi boleh telepon keluarga handphone gini. Nah, di sini maka rekan bisa lihat ya. Apabila si penelepon itu dia menekan prefix terlebih dahulu yaitu 80 kemudian diikuti dengan nomor handphone, maka orang tersebut itu bisa telepon ke nomor handphone. Ya, walaupun mungkin si extension tersebut itu mungkin tidak mendapatkan akses untuk uh, ke handphone gitu sebelumnya, tapi karena di satu telepon ini mungkin digunakan 3 orang atau lebih, tapi satu orang boleh telepon ke luar ya melalui ke telepon handphone. Nah, kita bisa berikan satu kode khusus nih misalkan. Nah, kita bisa buang ya, karena nanti kalau misalkan kita biarkan, maka yang akan lari ke Telkom itu adalah 80-nya tetap akan ikut nih 80-nya. Di 800812 sekian sekian sekian. Nah, makanya akan error. Nah, kita bisa di sini kita strip buang dua ya. Maka otomatis nanti yang 80 ini itu akan dibuang. Dan yang akan dilempar ke Telkom adalah nomor yang di dial setelahnya 0812 sekian sekian. Nah, maka Telkom akan meneruskan ke nomor handphone tersebut gitu ya. Nah, kita bisa tentukan di sini melalui FX1 dan mungkin di sini kita bisa tentukan semua nomor ini itu masuk ke rule telepon ini ya. Nah, kita bisa lihat nih, berarti ada satu nomor prefix gitu ya. Apabila depannya adalah 80 sekian sekian, maka dia siapapun yang telepon itu tetap bisa telepon ke handphone, tapi kode ini kita hanya kasih ke beberapa orang yang tertentu gitu ya misalkan. Nah, jadi ini adalah satu cara mungkin untuk memberikan satu akses khusus ke beberapa orang yang mungkin agar mereka bisa mungkin karena teleponnya share, nah satu orang ini dia tetap bisa telepon keluar, dimana yang lain mungkin hanya bisa telepon lokal, ya seperti itu. Ya, jangan lupa kita klik apply agar sistem itu nanti berjalan dan setting ini berjalan ke sistem dan semua extension akan berlaku untuk rule-nya. Oke, sampai di sini untuk men-setting inbound dan outbound. Semoga cukup menjelaskan dan sampai jumpa di sesi training berikutnya. Terima kasih.